Halo anak-anak, kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Kita sampai di pembelajaran yang kedua. Kita akan membahas kalimat utama. Sekarang yang pertama kita ke pengertian kalimat utama dulu ya. Kalimat utama itu apa? Mari kita lihat di situ bersama-sama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Setiap paragraf pasti mempunyai satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, itu kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, tidak selalu berada di awal paragraf, bisa juga di tengah dan bisa juga di akhir paragraf. Tetapi untuk level SD biasanya kalimat utama hanya ada di awal dan di akhir paragraf. Bu Yanti ulangi ya, level SD kalimat utama hanya di awal dan di akhir paragraf. Jarang sekali level SD kalimat utamanya ada di tengah, jarang sekali. Jadi cukup kalian melihat di awal kalimat dan di akhir kalimat, kemudian dibandingkan mana yang lebih umum, yaitulah kalimat utamanya ya. Kalimat utama ada yang di awal paragraf, itu namanya deduktif, paragraf deduktif. Kemudian ada paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf, itu namanya paragraf induktif. Iya, kalimat utama itu jelas dia dapat berdiri sendiri, ada subjek, predikat, objeknya, ada jabatan kalimatnya lengkap ya. Jadi dia tidak bergantung dengan kalimat yang lain. Jadi dia apabila dipisahkan dia dapat berdiri sendiri. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama adalah kalimat utama itu mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara rinci. Jadi isinya tadi jelas dan utuh ya. Kemudian kalimat utama itu kalimat yang utuh, seperti tadi Bu Yanti bilang, kalimat yang utuh. Tidak perlu adanya penghubung, tidak perlu adanya kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, tidak. Kalimat utama itu bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah biasanya kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf, biasanya. Nah, tapi ada juga yang di akhir paragraf atau bisa induktif. Nah, ciri paragraf yang kalimat utamanya di belakang atau di akhir paragraf adalah ini menggunakan kata-kata sebagai kesimpulan, terus jadi, dengan demikian, itulah, misalnya ada ciri-ciri air, terakhir itulah ciri-ciri air. Nah, berarti itu paragraf induktif ya, induktif. Ya, tadi ada cirinya, ada kata kesimpulan, jadi, dengan demikian, itulah, nah itu. Kemudian ciri kalimat berikutnya adalah mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Tadi ya, seperti yang Bu Yanti sampaikan, kalimat utama itu kalimat yang utuh, dia dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna yang jelas. Artinya itu jelas, tidak ambigu dan tidak tergantung dengan kalimat yang lain. Nah, ini contoh paragraf deduktif. Ini kalimat utamanya di awal paragraf. Nih, memasuki arus globalisasi, beberapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Bandingkan dengan kalimat yang paling akhir. Hal tersebut dikarenakan, ada kata tersebut itu berarti kan menjelaskan kalimat sebelumnya. Tidak mungkin dia menjadi kalimat utama. Jadi kamu pasti memilih yang kalimat pertama tadi ya, kalimat awal paragraf. Itu kan jelas sekali ya maknanya ya. Maknanya itu bahwa memasuki arus globalisasi ini beberapa hal terkait iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih menjadi bumerang. Bumerang itu senjata makan tuan bagi masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, ini contoh paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Langsung kita lihat dulu
kalimat awal dan kalimat akhir. Kita lihat kalimat awal dulu ya. Bersosialisasi menjadikan seseorang peka pada reaksi sosial dan segala peristiwa di sekitarnya. Bandingkan dengan kalimat terakhir pada paragraf ini. Jadi cukup banyak manfaat. Nah, ada jadi. Nah, jadi itu merupakan sebuah kesimpulan dari kalimat-kalimat penjelas di atasnya atau sebelumnya. Nah, jadi cukup banyak manfaat yang diperoleh dengan menjalin sosialisasi antar sesama. Nah, ada kata jadi itu menjadi sebuah ciri, menjadi sebuah kesimpulan suatu paragraf. Jadi, paragraf ini adalah paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Gitu ya anak-anak. Oke, selesai. Terima kasih. Semoga paham penjelasan Bu Yanti pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini tentang kalimat utama, paragraf induktif dan deduktif.